Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan buat semua yang sudah bergabung di Mesbah Doa. Saya percaya semua keadaannya baik dan luar biasa. Kita mau mencari Tuhan, mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buat yang ada di luar negeri juga shalom. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu melakukan perkara, bahkan rencananya atas hidup saudara dan saya. Karena itu kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Semua dosa pelanggaran kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup yang kudus malam ini, sebab tanpa pengampunan Tuhan kita tidak mungkin bisa dilayakkan untuk menerima perkenanan-Nya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni dosa pelanggaran kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tahu kasih-Mu itu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan. Ketika kami berbalik kepadamu, Tuhan mengampuni kami. Waktu kami mencari Tuhan, Tuhan melepaskan pengampunan yang limpahnya bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kekal. Karena kami tahu sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa dan pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman saudara, biar kita mau katakan sambil mengangkat tangan. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu ya Yesus memulihkan hidup kami Tuhan. Oh,
bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mengampuni semua pelanggaran, bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar ada di hidup kami. Kami boleh terus melihat Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu di hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kasih setia-Mu besar. Sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan di hidup kami. Kasih yang tidak pernah membuang kami, kasih yang selalu menerima kami ketika kami datang berserah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami Tuhan, amin, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi katakan sejauh langit. Amin Tuhan,
Sejauh langit dari bumi, tidak terhingga kasih setiamu Tuhan. Besarnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami yang rindu akan kasih-Mu Bapa. Kami rindu terus menyembah-Mu, Engkau Tuhan dan Raja yang hidup. Sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu Tuhan besarnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu penuhi hidup kami. Sejauh langit dari bumi Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami tidak terhingga Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menghitung berapa banyak pelanggaran kami, namun Engkau selalu menunggu kapan kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sejauh langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, amin. Yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, oh, kekuatanku, sukacita kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan. Kami tahu Engkau melakukan semua itu Tuhan karena Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan, jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Saat kami mau sungguh-sungguh berserah, saat kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup memulihkan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Kami percaya rencana-Mu itu yang terbaik dan sempurna bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Lebih lagi dengan iman perkatakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Ketika Engkau berfirman, jadilah, maka itu terjadi atas hidup kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kepekaan, berikan kami kerendahan hati untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa, untuk terus mengejar kebenaran-Mu dalam hidup kami, agar kami menyenangkan hati Tuhan, agar mujizat-Mu, perkenanan-Mu turun atas hidup kami, agar kami melihat penyertaan Tuhan atas jalan-jalan kami. Bagian kami hanyalah berserah kepada rencana-Mu dan bukan rencana kami, karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, tidak pernah gagal rencana Tuhan atas hidup kami. Bagian kami berserah dan berserah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kami, hidup kami, pekerjaan kami, semuanya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Tuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, kami mau terus merasakan kehadiran Tuhan di hidup kami. Lewat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau hadir dan berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah kami, memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati semua rancangan kebahagiaan di hidup kami. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya saya percaya kita semua selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf karena semalam itu belum doa berkat, tapi ya karena ada beberapa kesalahan teknis ya kemarin itu, tapi puji Tuhan semua sudah terlaksana dengan baiklah saudara ya, biar kita terus belajar bersyukur. Ya hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, tapi sebelumnya saya pengen baca kesaksian. Ada kesaksian yang masuk saudara. Shalom ibu, saya nggak usah sebutin namanya aja ya. Saya umur 12 tahun. Saya ingin kesaksian ya, beberapa waktu yang lalu saya nginap di rumah tante saya. Nah di situ kan saya iseng-iseng ya, tiba-tiba ya pengen buka game di YouTube tentang game horor. Di situ tiba-tiba saya merasa akhirnya saya suka banget dengan itu game. Sampai benar-benar keterusan saya terus menonton video game yang horor itu. Nah selama saya suka itu saya nggak mau sendiri. Untuk bermain game itu saya mengajak orang-orang yang saya kenal. Saya juga suruh mereka untuk nonton ya. Tapi nggak tahu gimana untung mereka juga menolak. Kayak suka berlebihan gitu saya sama game horor itu. Nah disitulah
Di sisi lain saya merasa bahwa saya semakin jauh dari Tuhan. Sehingga saya menyusahkan keluarga dan lain-lain, karakter saya menjadi buruk. Hingga suatu malam saya mengikuti mesbah doanya ibu. Di situ saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kayak suara yang ngebilangin bahwa saya tuh begini gara-gara game horor itu. Dan saya mendengarnya, setelah saya mendengarkan mesbah doa ibu, saya langsung menghapus semua hal yang berkaitan dengan game horor itu. Dan akhirnya hidup saya mulai damai. Nah, beberapa hari kemudian saya ngerasa bahwa saya mulai kurang sejahtera lagi. Tapi saat malamnya saya mendengarkan mesbah doa ibu dan pas banget firmannya sama saya. Bahwa setelah itu kita harus bertobat, kita harus memperbaiki diri. Nggak boleh marah-marah dan lain-lain. Karena sejujurnya kemarinnya saya itu sering marah-marah. Nah, mulai dari situ saya terus coba menahan marah. Dan setelah itu saya benar-benar merasa roh saya dipulihkan Tuhan. Ini dari saya, Bu, terima kasih. Iya, saudara, kita terus berdoa ya. Ini anak 12 tahun, dia mengalami kelepasan dari game online. Sekarang ini banyak orang tua juga yang datang kepada saya minta doakan karena anaknya terikat dengan game online. Memang tanpa kita sadari, ya semua itu mengikat, punya roh yang mengikat. Sehingga anak-anak, ya apalagi kalau yang horor-horor berbau setan-setan begitu saudara ya, mengikat. Tapi puji Tuhan ya, anak ini mengalami pemulihan karena dia merasa sendiri perubahan dalam dirinya. Karakternya mulai nggak bagus, bahkan dia menjadi batu sandungan dalam keluarga. Dan akhirnya dia mencoba untuk berubah ya, dan dia mengikuti mesbah doa. Ini anak 12 tahun saudara ya, tapi kesaksiannya sangat memberkati kita dan biar juga kita mau. Makanya orang tua jangan pernah lelah ajak anak-anakmu untuk ikut mesbah doa, cucumu mungkin ya, ajak mereka untuk mulai berdoa. Kita mengenalkan mereka kepada Tuhan. Hari-hari ini saya bersyukur banyak video yang dikirimin kepada saya anak-anak yang ikut mesbah doa. Anak-anak kecil mulai menyembah, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Wow, ya dari yang 5 tahun, yang 3 tahun, yang 7 tahun. Saya percaya ini adalah waktu Tuhan karena Tuhan berkata bahkan dari mulut bayi-bayi akan keluar nyanyian puji-pujian kepada Allah. Dan biar ini semua boleh terjadi, kebangunan rohani terjadi bukan hanya di kalangan orang dewasa tapi juga kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena kita yang membawa roh pertobatan itu dalam rumah tangga. Kita mau mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan sehingga itu bisa mentransfer, ya ditransferkan ke orang-orang bahkan anak cucu kita. Sekalipun mereka masih kecil, kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil, saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Yesaya 55 kemarin sampai ayat yang ke-6. Kemarin kita sudah baca saudara. Ya, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan yang berkata, ayo datanglah kemari, ayo datanglah, dengarkan, sendengkanlah telingamu, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 terakhir kemarin dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Tadi malam saya juga sudah bersaksi bagaimana kisah seorang suami yang tidak mau bertobat, yang mengeraskan hati sehingga dia meninggal kecelakaan dan Tuhan sudah tidak lagi berkenan, saudara ya. Selama Tuhan masih berkenan, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-7 saudara ya. Iya, ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ya, maka dia akan mengasihaninya dan kembali kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Setelah kita mencari Tuhan, ketika seseorang mulai mencari Tuhan, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Firman ini berkata, ya, ketika kita sudah mencari Tuhan, berseru kepadanya selama ia dekat, firman ini berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kita bukan hanya disuruh cari Tuhan. Tapi ayat ini berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Artinya orang berdosa.
ya meninggalkan jalannya. Kalau firman Tuhan berkata baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, itu berarti kita yang harus bertindak untuk meninggalkan jalan. Ya, jalan-jalan yang tidak di dalam perkenanan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata kita harus ya meninggalkan jalan hidup kita yang fasik, berarti kita yang harus bertindak untuk keluar dari jalan kefasikan itu. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman, tuntunan jalan kebenaran. Sekarang terserah kita yang mau memilih. Apakah kita mau memilih jalan kebenaran atau kita memilih jalan kefasikan, itu ada di tangan kita, saudara. Makanya ayat ini berkata, saudara, ya baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kita yang harus meninggalkan jalan kita dengan meminta kuasa Tuhan atas hidup kita. Dan ya orang jahat meninggalkan rancangannya. Buang semua rancangan kejahatan dari dalam diri kita. Ya, di sini dikatakan baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya dan Allah kita akan memberi pengampunan dengan limpahnya, kata firman Tuhan. Waktu kita mau kembali kepada Tuhan, Dia mengampuni kita dan memberikan pengampunan. Dia akan mengasihani kita dan bahkan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Bagaimana menjadi orang yang dikasihani Tuhan? Datang pada Tuhan, tinggalkan segala kefasikan. Tinggalkan segala kejahatan. Kalau tadinya kita ini mungkin suka berbuat dosa, ya hidup dalam kenajisan percabulan, tinggalkan itu. Kalau selama ini mungkin kita menjadi orang yang berdosa dalam perkataan, kata-kata kotor atau makian sering keluar dari mulut kita, tinggalkan semua itu, kata firman Tuhan. Supaya kita bisa mengalami ya Tuhan mengasihani dan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan, kata firman Tuhan ini, saudara, ya. Yesaya menyuruh kita untuk berseru kepada Tuhan selagi Tuhan dekat. Dan berseru kepada Allah kita, saudara. Tuhan itu tidak berencana untuk pergi jauh dari kita atau meninggalkan kita. Tetapi kitalah yang sering menjauh darinya. Ya, bahkan kita jugalah yang ya mendirikan penghalang antara kita dengan Tuhan, yaitu apa? Dosa. Dosa itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Ya, jangan menunggu sampai kita jauh meninggalkan Tuhan baru kita mau kembali. Karena kelak akan sangat sulit bila Anda datang kepadanya, saudara, ya. Atau Tuhan mungkin datang untuk menghakimi dunia sebelum kita memutuskan untuk berpaling padanya. Karena itu carilah Tuhan selagi ya kita bisa sebelum terlambat. Kayak kesaksian saya yang kemarin. Suami yang terus-menerus selingkuh akhirnya meninggal. Kecelakaan, meninggal di tempat. Ya, tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Saya pernah satu keluarga mengalami kecelakaan mobil. Dalam waktu hanya sepersekian detik saja mobil kami dihantam oleh bus, saudara. Ya, dan itu waktu saya mengalami benturan yang keras sekali di mobil kami. Itu spontan langsung ingatan saya hilang. Kita nggak bisa mikir apa-apa lagi karena manusia itu kalau kaget tingkat tinggi itu kita udah nggak bisa mikir. Saya bahkan nggak bisa, saya begitu mobil kami dihantam sama bus dengan benturan yang keras, lalu mobil kami terbalik ke sebelah. Ya, itu saya udah nggak, jangankan saudara, ya mau bertobat itu udah nggak mungkin. Kita nggak ingat apa-apa lagi, itu spontan langsung di situ kesadaran saya hilang, saudara. Dan ya saya cuma merasa mobil itu terbalik ke sebelah, dan setelah beberapa menit kemudian baru kita ini baru saya tuh sadar, ini kenapa ya? Wah, kita kecelakaan gitu ya. Itu kesadaran hilang. Anak-anak saya saja di belakang semua pada teriak, ada apa ini, ada apa ini. Memang karena ya itu. Ya, disitulah Tuhan memberikan saya sebuah pemahaman. Kenapa kita harus selalu hidup kudus dalam pertobatan? Karena kalau hal yang begitu-begitu itu terjadi, kita nggak ada kesempatan lagi bertobat, saudara. Ya, ini yang Alkitab bilang, berseru kepada Tuhan selama Ia dekat. Tinggalkan semua jalan kefasikan, saudara. Bahkan di sini dikatakan, saudara, ya baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihaninya dan akan memberi pengampunan dengan limpahnya.
Ya, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena ayat yang berikutnya 8 berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Sebaliknya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, saudara ya. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu itu bukan jalanku. Firman Tuhan berkata, jalannya kita itu bukan jalannya Tuhan, rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Ya, tetapi yang pasti rancangan Tuhan atas hidup kita itu yang terbaik bagi kita. Nah, persoalannya bagaimana kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita itu? Jalan satu-satunya adalah carilah Tuhan, bangunlah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, tinggalkan dosa dan kefasikanmu, lalu dekatkan diri pada Tuhan supaya engkau memperoleh kepekaan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Dosa kita adalah penghalang terbesar antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah jauh, tapi dosa kita lah yang memisahkan. Kenapa? Allah itu kudus. Dia tidak bisa berdiam dalam diri orang yang tidak kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata firman Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kamu tidak mungkin melihat Tuhan. Saudara yang terkasih, jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang masuk dalam penderitaan. Kenapa? Karena salah membuat rancangan. Salah menikah, salah pilih jodoh, salah bertindak, salah bersikap. Akhirnya mengalami benturan demi benturan. Ya, makanya Alkitab tuh berkata, ya, jalan kita bukan jalan Tuhan, rencana kita bukan rencana Tuhan. Ya, kalau hari ini ada yang berkata saya sudah salah menikah Bu, saya salah pilih jodoh. Ya, tidak ada pilihan lain, bayarlah harganya. Ya, bertobat supaya suamimu dibenarkan, istrimu dibenarkan. Ya, sudah salah melangkah. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan atas hidup kita? Tidak ada pendeta hebat yang bisa kasih tunjuk pada kita jalan Tuhan. Ya, tidak ada orang yang hebat yang bisa ngasih tahu rencana Tuhan tuh jodohmu siapa, nggak ada. Kita dengan Tuhanlah yang harus berurusan. Karena Tuhan tuh berbicara secara pribadi. Dia ingin menuntun saudara dan saya untuk masuk dalam jalan-jalannya. Tapi seringkali dosa kita lah yang menjadi penghambat Tuhan berbicara. Ingat, kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan? Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Banyak orang yang datang dan mengeluh, saya sudah salah milih jodoh Bu, saya sudah salah cari istri, saya salah cari suami. Apa yang harus saya lakukan? Ya, bayar harga saudara. Makanya kita jangan bermain-main dengan Tuhan, jangan bermain-main dengan rencana Tuhan ya. Carilah sungguh-sungguh rencana Tuhan itu. Bagaimana caranya? Dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kita ini mencari Dia. Lalu menjauhkan segala kefasikan, rancangan dosa kita buang. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara, firman ini berkata, seperti tingginya langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi. Ya, begitulah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Ya, perbedaannya itu sejauh langit dari bumi. Tapi kita mau percaya saudara. Ya, Tuhan akan menggenapi semua janjinya ketika kita kembali dan mencari Dia.
Ya, sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Karena itu jangan sok tahu. Jangan buat jalan sendiri. Mari kita terus berserah dan berharap pada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Jangan sok pinter dalam hidup ini. Bapak-bapak sebagai bapak kepala rumah tangga, jangan dengan hikmatmu sendiri yang kau menjalankan perusahaan, pekerjaan apapun, minta hikmat Tuhan. Ya, istri-istri kita minta hikmat Tuhan untuk menjalankan semua yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena seperti tingginya langit dari bumi. Itu tinggi yang tidak berbatas, saudara. Artinya apa? Jalan kita ini jauh banget sama jalan Tuhan. Sehebat apapun rencana yang kita buat tuh beda banget sama rencana Tuhan. Ya, mungkin kita punya rencana bersusah-susah, tapi kadang Tuhan itu rencananya simpel sekali dan dia bisa menggenapi. Ya, cara Tuhan itu aneh dan ajaib untuk melakukan terhadap hidup kita. Makanya bagian kita mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita boleh mengalami rancangan kebahagiaan di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan sendiri. Ya, ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya. Makanya banyak orang yang tidak sengaja mendengarkan mesbah doa. Ya, kayak anak kecil tadi. Ya, satu kali menemukan mesbah doa. Lalu akhirnya saudara, rohnya dibaharui. Firman yang ditangkap, ya, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin saudara berkata, suami saya tiap hari dengar firman tapi hidupnya gak berubah. Satu saat saudara doakan saya supaya hatinya terbuka. Cepat atau lambat firman yang selalu kita dengar itu akan bertumbuh. Ya, saya percaya ibu-ibu, makanya engkau yang punya anak masih kecil, ucapkan firman kepada anakmu itu sejak dia kecil. Bahkan sejak dalam kandungan, tumpangi tangan. Aku percaya anak ini menjadi anak berkat, anak perjanjian, karena firman yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan segala kebaikan, saudara, ya. Dan ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai, kata firman Tuhan. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon pepohonan padang akan bertepuk tangan. Kita semua percaya, saudara, ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan itu akan mengampuni kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan mengerti pikiran dan rencana Tuhan. Bangsa Israel bertindak bodoh, seolah-olah mereka mengetahui apa yang sedang Tuhan pikirkan dan rencanakan. Pengetahuan dan hikmat Allah itu jauh lebih besar daripada pengetahuan dan hikmat manusia. Adalah bodoh jika kita mencoba menyesuaikan rencana Tuhan dengan kondisi kita atau rencana kita. Membuat rencana dan tujuannya menjadi cocok dengan rencana dan tujuan kita. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, kita menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Bukan kita yang minta Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan rencana kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Makanya saya selalu berkata, kita itu kalau bawa permohonan doa, saudara, ya. Orang Kristen itu bawa kertas tulisannya 100 poin doa. Ya, 1, usaha diberkati, 2, anak diberkati, 3, menantu diberkati, 4, 5, ya. Kita bawa sama Tuhan, sodorkan proposal doa kita, lalu kita bilang, Tuhan cepat tanda tangan. Ini rencanaku di tahun depan. Harusnya, saudara, kita tuh datang sama Tuhan bawa kertas kosong. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini ada kertas kosong. Tulislah semua rencanamu atas hidupku dan aku yang tanda tangan. Itu yang benar, bukan kita bawa 100 pokok proposal doa kita sama Tuhan, kita suruh Tuhan yang tanda tangan. Orang yang sudah dewasa rohani, dia akan berdoa, saudara. Ya, berkata, Tuhan, kalau ya Engkau mau, biarlah kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu yang terbaik, sekalipun mungkin menyakitkan.
Ya, rencana Tuhan itu yang terbaik sekalipun itu sulit dimengerti. Saya selalu mengingatkan ada kisah dulu astronot yang mau berangkat. Itu menjadi cita-citanya dari dia remaja untuk pergi keluar angkasa menjadi seorang astronot. Sudah melewati seleksi, dia terpilih sampai seleksi yang terakhir. Penentuan dia nggak terpilih, saudara. Yang berangkat orang lain. Dia begitu terpukul, kenapa Tuhan saya nggak berangkat Tuhan. Padahal itu cita-cita saya dari remaja. Apa yang sedang Tuhan buat? Tinggal sedikit lagi loh. Saya sudah berdoa loh Tuhan supaya rencana ini jadi. Ya, seringkali kita memaksakan rencana kita kepada Tuhan. Ketika dia ikut menonton peluncuran roket ulang-alik itu, saudara, betapa bersyukur dan terkejutnya dia. Ketika lepas landas baru di awan, roket itu meledak dan semua astronotnya meninggal. Dia baru bisa berkata, nangis, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tuh ternyata tidak jadi berangkat karena Tuhan masih mau izinkan aku hidup. Loh, tapi memang kan Tuhan sama manusia beda tipis ya. Tuhan Maha tahu, manusia sok tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya, jangan memaksakan kehendakmu, saudara. Apapun itu taruh di kaki Tuhan, bilang Tuhan, rencana mulai yang jadi. Ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin rencanamu itu engkau sudah buat, tapi itu bukan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tahu itu adalah rancangan yang tidak membawa pada kebaikan atau keselamatan. Itu akan membuat engkau jauh dari Tuhan, jadi digagalkan. Tapi Tuhan berkata dia sanggup mengganti semak duri, ya diganti dengan pohon sanobar. Artinya apa? Rancanganmu yang dulu gagal, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita agar hidup kita berbahagia, saudara. Mari kita renungkan firman ini. Iya, mari kita lanjutkan, saudara, untuk merenungkan firman ini. Saya percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik dan tidak ada satupun yang gagal waktu kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya. Bagian kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan agar rencananya menjadi sempurna dalam hidup kita. Imani hanya rencana Tuhan yang terbaik. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi Engkau berjanji memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Ampuni Tuhan, kalau kami selama ini berjalan dengan rencana kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mementingkan diri kami dan tidak mementingkan rencana Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sedang membayar harga atas setiap rencana yang salah yang kami buat di hidup kami. Berikan kami kekuatan menghadapi pasangan hidup kami, menghadapi apapun yang sudah kami ambil keputusan. Kami minta Tuhan berikan kami kekuatan karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kami ambil. Kami mau bayar harga Tuhan, memiliki kemenangan bersama Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami sempurna Bapa. Berkati dalam rumah tangga pernikahan kami,
Tuhan memberkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Genapi rencana-Mu atas kehidupan setiap kami, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kehidupan kami. Begitu juga anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, dari free sex, dari hal-hal yang berbau porno. Tuhan, jauhkan mereka Bapa. Lindungi anak-anak kami dalam kekudusan-Mu Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dijauhkan semua rancangan iblis atas kehidupan mereka. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bahkan setiap anggota keluarga besar kami Bapa. Para orang tua kami, opa oma, para single parent yang masih sendiri, Tuhan terus membesarkan anak cucu sendiri. Kami tahu Roh Kudus menyertai. Di usia senja mereka berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit di tempat tidur, tidak berdaya. Tuhan memberkati dengan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sembuhkan jiwa setiap mereka yang sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Ampuni salah pelanggaran dan dosa kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, lepaskan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga semua anggota keluarga kami yang ingin keluar terlepas dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini, dari semua persoalan di hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu Bapa, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hanya melakukan kehendak-Mu, yang terikat dengan roh kenajisan percabulan, terikat dengan minuman keras, alkohol, rokok, yang terikat dengan perjudian, terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kekecewaan, yang terikat dengan kecemasan dan ketakutan, depresi. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan setiap kami. Semua telepon, SMS yang sudah masuk WA, Tuhan jamah Bapa, berikan kelepasan-Mu atas setiap umat-Mu, agar setiap kami boleh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan terus memberkati Bapa setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang terlilit dengan masalah hutang piutang. Tuhan berikan jalan keluar. Ampuni dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami buat. Ampuni rencana-rencana yang salah yang sudah kami buat. Tuhan tolong bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan dengan hujan pertobatan. Diberkati tanahnya, diberkati pertaniannya, diberkati perekonomiannya di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet yang berada di bawahnya, mendukung semua Tuhan. Program-program itu hanya datang dari Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan mempertahankan NKRI. Tuhan berkati tim medis yang juga ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan kami berkati bangsa-bangsa hari ini. Semua mereka yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa Tuhan. Ada di mesbah doa membawa bangsa negara mereka masing-masing di mana mereka tinggal. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami malam ini kami tahu dan percaya jawaban kami ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu.
bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan ya Mesbah Doa ini kepada teman, saudara dan siapapun agar mereka juga boleh dilawat Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.